Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura sudurina wa qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di 17 Ramadan. Ada satu kisah saya pernah baca di kitab Syekh Sayyid Sabiq. Ada seseorang setelah menambatkan seorang sahabat, setelah menambatkan kudanya, dia membaca Al-Quran malam-malam. Belum seterang ini. Ketika dia sementara menikmati bacaan Al-Quran itu, tiba-tiba kuda yang ia tambatkan itu meringkik. Angin ngirik ya bahasa kasarnya kayak meringkik. Maka sahabat Usaid Al-Khudri, ada yang mengatakan Sa'id Al-Khudri, itu menghentikan sejenak bacaan Al-Quran. Dihentikan. Lama demikian beliau melanjutkan kembali bacaan Al-Quran itu. Begitu lagi Quran itu meringkik. Kemudian beliau melanjutkan lagi bacaan Al-Qurannya. Kembali kuda itu meringkik. Khawatir sahabat ini, beliau khawatir nanti kuda yang meringkik ini menginjak anaknya, anak Yahya namanya. Maka beliau menghentikan bacaan Al-Quran. Tidak lama berselang, sahabat Usaid Al-Khudri ini radhiyallahu anhu melihat gumpalan awan yang penuh cahaya berwarna putih terbang ke atas langit. Pagi-pagi setelah salat subuh beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Lalu menceritakan kisah yang beliau alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Teruskan bacaan Al-Quran, teruskan bacaan Al-Quran. Tidakkah engkau ketahui bahwa awan putih yang datang itu adalah sekumpulan malaikat yang turun dari langit yang hendak mendengarkan bacaan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indak atau kama qala." Tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu golongan, suatu kelompok, suatu majelis
fi baitin min buyutillah, dari satu masjid ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dari satu majelis ke majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Kecuali illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, orang yang berkumpul tadi membaca Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka satu ketenangan. As-sakinah, kalau dalam ilmu tajwid sukun berarti diam, tenang. Sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bombe-bombe gara-gara beda pilihan partai. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, saling sayang menyayangi. Tena cari buku, tena. Tidak ada cerita di belakang, tidak ada ghibah. Mereka saling menyayangi, tidak ada saling iri. Walaupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua hal yang boleh kita iri. Kita selesaikan dulu ini hadis. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang berkumpul membaca Al-Quran nanti khaffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun dari langit dan mengerumuni orang yang membaca Al-Quran itu. Bukan satu dua malaikat, banyak malaikat. Bahkan bisa jadi lebih banyak malaikat yang turun daripada orang yang mempelajari atau membaca Al-Quran di tempat itu. Makanya jangan heran, biasa ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada satu rumah tahfiz, ya. Saya alami di pesantren di Tidung Mariolo. Itu dulu kalau habis Isya banyak gelas-gelas di depan jalan, di pinggir jalan, warna putih. Pertama saya lihat itu saya kira susu, ternyata bukan. Adanya tempat pembelajaran Al-Quran di tempat itu, ada pondok tahfiz, berangsur-angsur mulai hilang. Dan yang terakhir, penjualnya rajin ke masjid, bahkan di saf pertama, bahkan azan. Ini karena malaikat yang turun yang mungkin lebih banyak, sampai mungkin memasuki orang yang menjual minuman seperti itu. Bayangkan. Jadi coba kita perhatikan, kalau ada rumah tahfiz di sekitarnya itu, insya Allah penuh dengan keberkahan, berkah Al-Quran. Wa khaffathumul malaikah, malaikat turun mengerumuni orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika kita berkumpul mengaji, kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man 'indak, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada malaikat, membanggakan kepada malaikat bahwa lihatlah hamba-hambaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada iri yang dibolehkan, ada iri yang dibolehkan, boleh kita iri. La hasada illa ala tsnatain. Tidak boleh iri kepada seseorang kecuali kepada dua hal. Yang pertama adalah iri kepada orang yang diberikan Al-Quran, kemudian yang rajin membaca Al-Quran sepanjang setiap waktu, baik siang maupun di malam hari. Kemudian rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberikan harta benda, fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar, atau kama qala. Kemudian orang yang diberikan harta yang banyak,
kemudian dia menginfakkan hartanya itu ketika siang maupun malam hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an itu Al-Qur'an wa siyamu yashfa'an. Jadi Al-Qur'an dan saum itu adalah dua hal yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita, ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Beberapa teman-teman sahabat kita memperingati 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran, karena pada malam itu malam Lailatul Qadar. Yang jadi pertanyaan kita dan bisa jadi nanti bahan diskusi, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu sangat dinanti-nantikan pada 21 Ramadan ke atas. Jamaah yang berbahagia, sebelum saya tutup, ada satu kisah. Ada seseorang yang mengupload, men-share model Al-Quran di Facebook. Model Al-Quran itu berbeda dengan model Al-Quran yang kita pelajari. Khatnya bukan khat naski yang seperti di Al-Quran. Khatnya itu khat sulus. Qafnya satu titiknya, fa-nya di bawah titiknya. Yang men-share ini bukan orang biasa, penghafal Al-Quran. Lalu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran palsu. Al-Quran palsu karena tulisannya salah-salah, tidak seperti biasanya. Ternyata jamaah yang berbahagia, Al-Quran itu bukan Al-Quran palsu. Cuma pengetahuan kita tidak sampai ke sana. Al-Quran ini adalah Al-Quran yang populer di Maroko, ya, di daerah Maghribi, daerah Afrika banyak. Ini Al-Quran adalah Al-Quran dengan riwayat bacaan Warash An-Nafi'. Sementara bacaan Al-Quran yang kita masyhur di dunia ini, yang kita pelajari itu adalah Al-Quran riwayat Hafiz an Asim. Hafiz an Asim itu yang populer di Asim ini tinggal di Kufah, jadi biasa disebut Asim Al-Kufi. Sementara Imam Warash An-Nafi', gurunya Nafi', itu tinggal di Madinah. Beliau hidup bersama dengan Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jamaah yang berbahagia, bacaannya beda dengan bacaan kita. Ya, kalau biasa kita mengenal dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina, kalau kita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau Warash alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Kalau kita wa yuqimuna as-shalah. Banyak bacaan-bacaan Al-Quran yang mutawatir yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kita sebut dengan qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah, qiraat 7. Bahkan ada lagi qiraat syadzah sampai 14 model bacaan yang diturunkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mutawatir. Ada juga biasa qalun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di Hafiz an Asim itu yang masyhur kita pakai, itu imalah namanya cuma satu, Bismillah majriha di juz 12. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi kalau ada yang baca bismillahi majraha wa mursaha, berarti dia tidak talaqi, tidak pernah berguru langsung kepada ahli qiraat. Itulah tujuannya kita belajar Al-Quran. Kalau di Imam Warash banyak sekali imalah-imalah seperti itu. Itu dia bedanya. Banyak beberapa perbedaan. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan,
kekuatan, terlebih iman, sehingga kita menikmati Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Karena jangan sampai Ramadan hari ini, Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita merefleksikan diri kita, menghisab diri kita. Apakah bacaan Al-Quran yang saya baca selama Ramadan ini jauh lebih banyak daripada sebelum Ramadan? Kalau masih sama, sungguh rugilah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.